Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita bersalawat kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali lebih kurang 60 menit ke depan kami menemani Anda dalam program kajian di setiap Sabtu pagi bersama guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullah ta'ala, yakni membahas tentang kitab 40 hadis seputar wanita yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syakir Asy-Syarif. Dan alhamdulillah di hari ini, di hari Sabtu, Ustaz akan melanjutkan di hadis yang ke-25 dari kitab tersebut, yakni tentang keagungan hak suami atas istri. Oleh karena itu kami persilahkan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab terjemah, silakan nanti Anda membuka di halaman 237. Sekali lagi bagi para pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab terjemah, silakan membuka di halaman 237. Dan nanti insyaallah taala kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Anda bisa bertanya secara langsung melalui layanan telepon di bawah ini di nomor 081318294352. Dan bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini di nomor 081314455557. Insyaallah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan kita sampaikan setelah Ustadz menyelesaikan dan menuntaskan pembahasan di hadis yang ke-25. Baik, sebelum Ustadz memulai pembahasan, kita sapa Ustadz terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz pagi hari ini insyaallah? Alhamdulillah. Sehat insyaallah. Baik. Baik Ustadz, untuk memulai pembahasan pagi ini kami persilakan kepada Ustadz, fal yatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam majelis ilmu membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan hukum-hukum seputar wanita, yang mana kaum wanita juga memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu agama. Apabila kaum wanita tidak membentengi dirinya dengan ilmu agama yang sahih, maka besar kemungkinan kaum wanita bisa terperangkap dengan jerat-jerat setan, terpedaya dengan fitnah akhir zaman karena tidak adanya ilmu agama. Karena itulah penting bagi setiap muslimah untuk berbekal dengan ilmu agama sebagai benteng kehidupan di akhir zaman ini. Alhamdulillah kita sudah masuk hadis ke-25, tidak terasa sudah setengah lewat dari kitab ini kita baca. Dan kita mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran yang selama ini, kajian yang selama ini kami sampaikan. Hadis ke-25, penulis rahimahullah beliau mengatakan babu bayani idhami haqqi zauji ala zaujatih. Bab
penjelasan tentang agungnya hak suami kepada atau atas istrinya. Bab penjelasan tentang agungnya hak suami atas istrinya. An Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu." Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andaikan aku merintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, andaikan boleh aku perintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang istri dikatakan menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Andaikan suaminya meminta dirinya dan dia sedang berada di atas pelana onta, maka dia tidak akan menolak. Maka istri tersebut tidak akan menolak ketika diminta oleh suaminya." Bab ini penjelasan tentang agungnya hak suami. Karena memang suami memiliki satu derajat lebih tinggi dari istri. Karena kelebihan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, para suami, para kaum laki-laki, qawwamun, mereka itu adalah para pemimpin, 'alan nisa. Maka satu tingkatan lebih. Karena agungnya hak suami, maka seorang istri harus memiliki rasa pengagungan kepada suaminya. Tidak memiliki rasa peremehan atau menganggap suaminya tidak bisa apa-apa, merendahkan. Ya, karena dalam Islam suami itu ditempatkan di kedudukan yang agung di mata istri. Maka seorang istri ketika dia bertemu dengan suami, dia harus ada rasa pengagungan. Ini suami saya, ini pemimpin saya, ini imam saya. Ya. Melihat dengan rasa hormat, bukan dengan rasa merendahkan, suami saya nggak ada apa-apanya dan seterusnya. Tapi dengan rasa hormat. Yang ini akan mengikat tali pernikahan akan lebih kuat. Tidak hanya menghormati suami kalau suami memberikan bulanannya lebih, nambah, ya. Kalau selalu memberikan uang belanjanya banyak, tidak seperti itu, ya. Tidak hanya dari sisi pandangan materi, tapi dia dari sisi agama, suami saya itu adalah imam. Maka ini yang dimaksud dari penjelasan tentang agungnya hak suami. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan bahwa tentang keagungan hak suami, "Allau kanat bihi qurhatun falahisatha ma addat haqqaha." Andaikan seorang suami itu dia memiliki luka borok kemudian dijilat oleh istrinya, tidak dikatakan belum cukup menunaikan hak suaminya. Ini saking agungnya. Ya. Dan dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, andaikan boleh aku perintahkan manusia sujud kepada selain Allah. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa sujud kepada selain Allah dalam syariat Islam tidak boleh. Tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah. Karena sujud itu hanya kepada Allah saja. Sujud itu mengandung pengagungan. Sujud itu mengandung penghormatan. Maka hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah. Jadi kalau kita lihat ada praktek-praktek di masyarakat yang sujud, apalagi minta restu dengan cara mencium kakinya, ya, sungkeman dan seterusnya, sungkeman tapi dengan mencium kaki, bahkan dari ujung pintu jalannya sudah mengesot ya, menyapu lantai seperti itu. Nah, ini tidak boleh, karena kata Rasul, kalau andaikan aku boleh merintahkan manusia sujud kepada selain Allah. Kalau boleh, ternyata hukumnya tidak boleh.
niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang wanita dikatakan sudah menunaikan hak Allah, hak penciptanya, ya, sampai dia menunaikan hak suaminya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam, suami berada dalam kedudukan yang mulia. Istri wajib untuk menghormati suami dan mengagungkan. Bahkan dalam sebagian amalan, Islam melarang para istri melakukan amalan-amalan ibadah kalau tidak dapat izin dari suami. Dilarang melakukan amalan ibadah kalau tidak dapat izin dari suaminya. Contoh, masalah puasa sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahid illa bi'idni. Janganlah seorang wanita puasa sunnah, seorang istri puasa sunnah, sedangkan suaminya ada di rumah, kecuali atas izin dari suami. Apa hikmahnya para istri dilarang untuk puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah? Karena hikmahnya sangat jelas. Ketika suami di rumah, dia butuh teman, dia butuh pelayanan istri. Nah, ketika si istri puasa tentu akan menghilangkan pelayanan-pelayanan ini. Ya. Istri jadi tidak maksimal melayani suami. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, jangan seorang istri puasa sunnah sementara suaminya itu ada di rumah. Terlebih lagi ketika suami ini pulang, ya, lembur, pulang pagi, maka seorang istri jangan sampai dia puasa sunnah sementara suaminya membutuhkan, ya, agar istri maksimal. Di dalam larangan ini terdapat isyarat bahwa Islam benar-benar memperhatikan suami, pengagungan kepada suami, sampai istri nggak boleh puasa sunnah kecuali dapat izin dari suaminya. Karena itulah Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan, dallat riwayatul bab ala tahrimis saum al-madkur alaiha wa huwa qaulul jumhur. Hadis riwayat ini tentang larangan puasa sunnah bagi wanita bila suaminya ada di rumah. Hadis tentang larangan ini menunjukkan haramnya puasa sunnah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kemudian beliau melanjutkan, wa fil hadisi anna haqqaz zauji akidun 'alal mar'ati minat tatawwu'i bil khair. Hadis ini juga menunjukkan hak suami itu lebih kuat atas seorang istri daripada dia melakukan tatawwu, amalan sunnah berupa kebaikan. Berbakti pada suami wajib. Kemudian mengamalkan sunnah, kebaikan. Ketika berbenturan kewajiban dengan sunnah, maka yang didahulukan yang mana? Yang wajib, ya, yang wajib. Ini sebuah kaidah yang sangat besar bagi kita. Fa in tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau berkata, apabila berbenturan beberapa kebaikan, maka didahulukan yang kebaikannya lebih banyak, kebaikannya lebih besar. Dalam hal ini berbenturan kebaikan kita berbakti pada suami dan kebaikan puasa sunnah, sama-sama baik, tabrakan dalam satu waktu. Suami meminta, kita sedang puasa sunnah, maka yuqaddamu al-a'la minal masalih. Maka yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah kebaikan yang paling besar. Wajib dengan sunnah, maka diutamakan yang wajib. Karena itu bila kita sholat di masjid, sedang sholat sunnah, kemudian qomat, kemudian iqomah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sedang sholat sunnah. Sholat sunnah akan berbarengan dengan sholat wajib, karena sudah qomat. Mana yang didahulukan? Batalkan sholat sunnahnya, kita ikut sholat wajib bersama imam. Karena tidak boleh perkara yang sunnah mengalahkan perkara yang wajib. Ini sebuah kaidah agung yang harus dipahami oleh para istri. Betul dia ingin puasa kebaikan, betul dia ingin apa lagi, ya,
sedekah. Tapi ketika suami melarang, suami membutuhkannya, didahulukan yang wajib, yaitu berbakti kepada suaminya. Kemudian yang kedua, perkara yang menunjukkan bahwa suami itu punya hak yang besar. Satu tadi, tidak boleh istri puasa sunat kecuali atas izin suami. Yang kedua, Islam memerintahkan wanita berhias, berdandan untuk siapa? Untuk suaminya. Dia menjaga kebersihan diri, kebersihan pakaian, ya, kebersihan apa lagi? Rumahnya. Ini diperintahkan kepada para istri untuk berhias kepada suaminya, menunjukkan apa? Agungnya hak suami. Sampai Rasulullah mengatakan, khairun nisa'i antasurruka idza absarta. Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkanmu ketika kamu memandangnya. Itu sebaik-baik istri. Jadi ketika suami melihat istrinya, perasaannya apa? Adem, nyaman, ya. Bujang-bujang itu kan kalau ngelihat yang bening-bening merasanya adem gitu kan. Nah, ini bahaya bujang-bujang ini. Nah, para istri juga demikian, yang sudah punya suami, dia jaga perawatan. Ya. Berhias untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk suami orang lain. Atau untuk memamerkan kecantikannya di hadapan khalayak umum. Tidak. Hal ini sebagai bukti penguat agungnya hak suami, sampai para istri diperintahkan untuk berhias. Berhias untuk suami. Ya. Maka kaum muslimin, dalil-dalil yang kami sebutkan ini menunjukkan kepada kita agar, ya, seorang istri mengagungkan hak suami. Jangan meremehkannya. Sampai kalau suami sedang di luar rumah, dinas, ya, ke kantor, istri harus jaga apa? Jaga diri. Jaga harta suami, ya. Dia jaga keluarganya, anaknya. Tidak ada lain kecuali hal ini sebagai bentuk penguat bahwa suami itu memiliki kedudukan yang agung di mata seorang istri. Jadi kalau suami keluar misalkan, istri jangan keluyuran, walaupun keluyurannya di dunia maya. Keluyuran, tahu keluyuran? Kelayapan. Nah, sama aja itu bahasanya. Ya, keluar, walaupun di dunia maya dia berhubungan dengan lawan jenis melalui HP, hanya dengan HP, tidak keluar rumah, tapi jiwanya keluar rumah. Ini tidak boleh. Ya. Sebagai bentuk penguat bahwa agungnya hak suami di mata istri. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang diperintahkan oleh Nabi dalam agama ini termasuk kebaikan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi dalam agama ini adalah perbuatan buruk. Jadi nggak mungkin Rasul itu merintahkan agar kita berbuat maksiat pada Allah. Andaikan aku boleh memerintahkan manusia sujud kepada selain Allah, ternyata tidak boleh. Rasul tidak memerintahkan itu. Maka istri pun tidak boleh sujud sama suami, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi yang disyariatkan apa bagi istri? Mengagungkan suami, menghormati suami. Bukan sujud, tapi menghormati, mengagungkan. Nah, Rasul tidak mungkin merintahkan kemaksiatan. Ya, apa yang Rasul perintahkan berarti berisi kebaikan. Dan apa yang Rasul larang berarti berisi apa? Keburukan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, sujud kepada selain Allah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun bukan dalam bentuk ibadah. Misalkan untuk penghormatan, itu nggak boleh. Ketika Nabi mengatakan, andaikan aku boleh merintahkan orang sujud kepada selain Allah, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Sujudnya istri kepada suami itu kan bukan dalam rangka ibadah, tapi apa? Penghormatan, pengagungan. Itu saja nggak boleh. Apalagi kalau sujudnya kepada selain Allah niatnya ibadah, tambah tidak boleh. Yang kita lihat sekarang, orang sujud di depan patung, sujud di depan kuburan. Ini dia niatnya ibadah, nggak mungkin orang main-main dengan sujud kepada patung. Tidak, niatnya ibadah. Tentu lebih utama dilarang, tidak boleh.
lawong sujud untuk penghormatan saja nggak boleh, apalagi sujud dalam rangka ibadah. Maka kaum muslimin yang masih punya kebiasaan sungkeman dengan cara sujud, setengah sujud atau sujud betul ya, mencium kaki. Kaki kan posisi di bawah, dicium. Ini adat yang dilarang dalam agama Islam. Adat ini harus dihilangkan. Adat itu kalau bertentangan dengan ajaran Islam tidak boleh dilestarikan, harus dimusnahkan. Kalau adat itu tidak bertentangan dengan Islam, maka harus dilestarikan. Tapi kalau bertentangan, jangan dipelihara. Ya, karena nggak boleh sujud kita kepada selain Allah, pada orang tua sekalipun, pada orang yang sesepuh sekalipun, bahkan istri kepada suaminya tidak boleh sujud. Perbuatan ini kadang-kadang masih muncul. Kalau si istri menyesal karena berbuat salah, minta maaf sama suami, maafin ya bang, maafin ya mas, sini kakinya saya cium, nggak boleh. Sampai sujud seperti itu nggak boleh. Ya, jadi hukum sujud kepada selain Allah apa? Haram dalam agama Islam. Yang ketiga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya wanita mengendarai onta dan yang semisalnya. Ya, wanita naik onta itu boleh. Wanita naik mobil boleh nggak? Boleh. Bagaimana kalau wanita itu menyetir mobil, nyupir, ya, nyetir kendaraan, bawa motor, bawa mobil? Jawabannya boleh kalau dia ahli dan tidak sering keluar rumah dengan membawa kemampuannya membawa kendaraan menyebabkan dia sering keluar rumah. Ini tidak boleh. Jadi pada hukum asalnya dia boleh naik motor, tapi harus ahli. Ya, para ibu-ibu ketika naik motor, jangan sennya ke kiri, belok ke kanan. Yang di belakang udah kagok duluan kan, mendadak ngerem. Atau kadang lupa matikan sen ke kiri, terus ini orang ke kiri tapi nggak ke kiri-kiri. Ya, harus pandai. Jadi para ibu yang ingin naik motor harus pandai, lihai. Bukan hanya sekedar baru bisa semenit, 2 menit langsung bawa motor, karena bisa jadi mencelakakan orang lain. Begitupun ketika naik kendaraan mobil, para wanita yang sudah bisa nyupir, nyetir, ya harus lihai ketika berkendara dan tidak membuat dia menjadi sering keluar rumah. Ya, hangout, apalagi kopdar, apalagi ya janjian ini itu bersama sekuat-sekuat. Ya, sekuat hijab, besok sekuat hijrah. Ya, tidak. Kalau kemampuan dia nyetir hanya untuk bertemu, keluar rumah, jalan-jalan tanpa ada hajat kebutuhan, ini tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau wanita keluar rumah dengan hajat boleh. Tapi kalau sering keluar rumah tanpa hajat karena dia bisa nyetir mobil, ini tidak boleh. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh bagi seorang istri untuk menolak ajakan suaminya bagaimanapun keadaannya, selama dia tidak punya halangan secara syariat. Jadi istri dilarang menolak ajakan suami bagaimanapun keadaannya. Istri lagi masak, istri lagi cuci piring, cuci baju, suami mengajak, tinggalkan itu. Walaupun kue di ovennya itu sudah panas, sudah mau matang, matikan. Penuhi ajakan suami. Selama si istri tidak ada uzur. Kalau ada uzur boleh menolak. Termasuk uzur apa? Haid, nifas. Nah, ini ya. Ketika istri sedang haid, kemudian suami mengajak, boleh dengan tegas kita tolak. Apa? Saya sedang haid. Atau sedang nifas. Boleh menolak ajakan suami. Ajakan di sini maksudnya berhubungan intim, bukan hanya sekedar bercumbu, ya. Boleh ditolak hubungan intimnya. Ini. Begitupun istri tidak menolak ketika misalkan dalam keadaan sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngerjain soal ujian online. Nah, sekarang ini kan banyak grup-grup, ya, belajar online, ada evaluasi harian, evaluasi pekanan, evaluasi bulanan. Nah, ketika sedang sibuk mengerjakan soal, suaminya meminta, jangan menolak. Ini peringatan bagi para istri yang ikut, ya,
belajar online untuk memperhatikan hak suaminya. Karena hak suami lebih agung. Sampai kata Nabi dalam hadis ini, sekalipun dia sedang berada di atas pelana onta, nggak boleh ditolak, turun. Dalam hadis yang lain, sampai sekalipun seorang istri sedang berada di tungku masaknya untuk membuat roti, ya, penuhi panggilan suami selama tidak ada uzur. Baik, bagaimana kalau istri sedang tidak mood? Nah, saya lagi nggak mood. Kenapa? Tanggal tua. Yang merah-merah sudah habis. Boleh nggak nolak? Abang belum gajian aja minta-minta. Nah, boleh tidak menolak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh menolak walaupun tidak sedang mood. Karena kan biasanya mood-moodan yang seperti itu. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Suami yang menolak istri. Kalau tadi istri dilarang menolak ajakan suami. Sekarang suami yang menolak ajakan istri. Jadi istri yang lebih agresif, tapi suami yang menolak. Boleh tidak? Kalau si istri yang menolak ajakan suami, dia dilaknat oleh malaikat dari malam sampai subuh. Ya. Tapi ketika suaminya yang menolak ajakan istri, tidak terkena ancaman. Ini para ibu yang di rumah akan bilang curang, katanya. Nggak adil. Bukan nggak adil, itulah aturan agama. Ya. Tapi ini bukan jadi alasan bagi para suami untuk menolak para istri. Sering-sering menolak istri, tidak, ya. Hendaklah memenuhi kebutuhan istri, karena istri juga punya hak. Baik, kalau tadi istri menolak ajakan suami tidak boleh, walaupun sedang tidak mood. Bagaimana kalau istrinya sedang tidak sehat? Meriang. Ya, meriang, demam, panas. Suaminya mengajak. Maka hendaknya suami juga bijaksana. Istri saya sedang tidak sehat, dia menahan ajakannya, ya, tidak mengajak istri ketika sedang tidak sehat. Walaupun kalau si suami memaksa meminta, istri hendaklah melayani, ya, sedang dalam keadaan kurang sehat, dan ini akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran yang bisa kita petik pula dari hadis yang mulia ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, punya hak untuk memerintahkan dan melarang. Jadi Rasulullah SAW ketika memerintahkan dan melarang bukan berarti Rasul membuat syariat, tidak. Apa yang Rasulullah Nabi kita perintahkan dan apa yang beliau larang itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Karena tidak mungkin Nabi berkata, bersabda, ya, dengan hawa nafsunya pribadi, tidak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, Rasul punya hak memerintah karena beliau utusan Allah. Ya. Bahkan kebutuhan kita terhadap sunnah Nabi, sabda Rasulullah SAW, itu lebih kita butuhkan daripada kepada Al-Quran. Jadi sunnah Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah Nabi dibandingkan sunnah kepada Quran. Kenapa? Karena penjelasan hukum Quran itu di dalam Al-Quran hanya bersifat global. Dalam Quran perintahnya apa? Aqimus shalah wa atuz zakat. Laksanakan sholat, bayar zakat. Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana cara bayar zakatnya? Itu dijelaskan dalam sunnah Nabi. Ya. Kita sholat maghrib bisa 3 rakaat, isya 4, subuh 2. Kok beda-beda? Di dalam Quran tidak ada laksanakanlah sholat zuhur 4 rakaat. Kalau sudah 2 rakaat tahiyat awal. Tidak ada. Di mana penjelasan itu? Di hadis-hadis Rasul SAW. Maka Rasulullah itu punya hak untuk memerintah, punya hak untuk melarang. Karena sunnah Nabi termasuk syariat. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau sendiri, Nabi yang mulia SAW, beliau bersabda, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Quran dan yang semisalnya secara bersamaan. Apa maksudnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya secara bersamaan? Artinya Quran dan Sunnah ini berjalan bersama sebagai sumber hukum Islam. Ya, kita menjalani kehidupan, kita menjalani beragama, itu dasarnya adalah Quran dan Sunnah secara bersama-sama. Ya, tidak boleh kita pisah-pisahkan antara Quran dan Sunnah. Sebagaimana dulu tahun 90-an ya kalau tidak salah,
ada kelompok yang disebut ingkarus sunnah. Apa ingkarus sunnah itu? Mengingkari sunnah Nabi. Dia tidak mau pakai hadis, maunya Quran tok. Ini orang-orang yang mengingkari sunnah. Pedomannya hanya ingin Quran saja. Kalau menghadapi orang-orang semacam ini, katakan kepada mereka, bagaimana kamu sholat? Caranya bagaimana? Dari mana taunya sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar? Dari mana? Tidak ada dalam Quran disebutkan kalau kamu sholat takbirlah takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah. Tidak ada. Itu penjelasannya ada dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Anehnya orang-orang yang semacam ini yang mengingkari hadis Nabi, maunya cuma Quran saja. Ketika ditanya kenapa kamu cukupkan Quran, tidak mau mengambil hadis Nabi, beliau mengatakan, Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Quran. Jadi ya udah, kita ambil Quran tok, jangan ngambil hadis. Mereka menganjurkan, ya, mereka mewajibkan ambil Quran saja, tidak mau ngambil sunnah. Tapi ketika berdalil pakai ucapan Aisyah. Ucapan Aisyah ini kan hadis. Nah, ini kontradiksi dari orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Maka dalam hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita bahwa Nabi itu punya hak untuk memerintahkan dan melarang. Selanjutnya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hak suami atas istrinya lebih didahulukan daripada hak kedua orang tua dan karib kerabatnya. Seorang wanita ketika dia menikah, maka dia sudah memiliki suami. Hak suaminya lebih agung daripada hak kedua orang tuanya. Ya. Kadang-kadang kalau anak wanita sudah dinikahi laki-laki, ya ada rasa cemburu dari orang tua. Saya yang sudah melahirkan anak putri saya yang membesarkan, menyusui, membesarkan, mendidik, bahkan menyekolahkan sampai jenjang pendidikan kuliah S1, S2. Begitu menikah diambil laki-laki, kok dia malah sayang sama suaminya. Ini para orang tua cemburu. Ya. Harusnya kecemburuan ini bisa ditahan. Kenapa? Karena syariat sudah menentukan ketika wanita menikah dengan laki-laki, maka hak suaminya itu lebih agung daripada hak orang tua. Akan tetapi bukan berarti memutus hubungan orang tua kandung. Jadi para suami juga bijaksana. Kalau istri kita masih punya kedua orang tua, beri kesempatan dia untuk silaturahim, pulang kampung, ya. Ini beri kesempatan dia untuk menelpon orang tuanya, berhubungan. Bukan berarti kamu sudah milik saya, jiwa ragamu hanya punya saya saja. Putuskan hubungan dengan orang tuamu. Tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh pula kita nggak ada lagi pulang-pulang kampung. Kamu sudah punya saya, pulangnya ke kampung orang tua saya. Tidak begitu. Ya. Tapi tetap ketika bertabrakan, hak suami lebih didahulukan daripada hak istri. Ini sebagai pengingat dan nasihat bagi wanita muslimah dimanapun Anda berada. Sekarang Anda sudah punya suami, sudah bersuami, hak suami Anda itu lebih agung diperhatikan. Walaupun orang tua itu yang mengandung, orang tua itu yang melahirkan, bukan berarti kemudian kita putus hubungan dengan orang tua, tidak. Tapi tetap berbuat baik sama orang tua kita dengan tetap menjaga hak-hak suami yang dia lebih agung dan lebih besar haknya. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidaklah seorang istri dikatakan melaksanakan hak Allah, ya, apabila dia menyepelekan hak suaminya. Dia tidak bisa dikatakan sudah menunaikan hak-hak kepada Allah. Misalkan seorang istri itu sholat, ya, saya sudah sholat, saya sudah memakai jilbab. Ini tidak bisa dikatakan kamu sudah tuntas hakmu kepada Allah kalau dalam praktek kehidupan dengan suaminya dia menyepelekan suami. Ya, tidak melayaninya dengan maksimal. Dan suaminya diremehkan, dibiarkan, tidak diurus. Sampai si suami ini tidak betah pulang ke rumah. Maka Anda walaupun sholat, Anda walaupun pakai jilbab, tapi ketika pergaulan dengan suami tidak baik, Anda, wahai para istri, tidak dikatakan sudah menunaikan hak Allah. Ini peringatan besar bagi para kaum wanita agar tidak menyepelekan hak-hak suami.
para istri kalian sholat, kalian berjilbab, kalian berbuat baik sama tetangga, ini nggak akan ada artinya kalau kita para istri berbuat buruk kepada suami. Tidak melayani suami, nggak berguna. Ya, tidak dikatakan kalian sudah menunaikan hak Allah sampai menunaikan hak kepada suami, bergaul dengan suami dengan cara yang baik. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya sumpah untuk perkara, ya, untuk memperkuat suatu perkara. Boleh kita sumpah, karena sumpah itu untuk perkara yang penting, bukan perkara main-main. Ya, sumpah tidaklah digunakan kecuali untuk perkara yang urgent, bukan perkara yang canda dan sebagainya. Kemudian pelajaran juga dalam hadis ini menunjukkan penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah itu memiliki tangan, tapi jangan digambarkan bagaimana tangannya Allah. Ya, karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Maka kita ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah harus ada sikap pengagungan kepada Allah. Jangan ada sikap-sikap merendahkan Allah dengan cara menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Tidak. Ya, tidak boleh sama. Dalam berbicara tentang sifat Allah, kita harus berjalan dengan ketetapan dalil syar'i. Ya, jangan sampai kita berbicara tentang sifat Allah dengan hawa nafsu kita. Sebagaimana yang viral akhir-akhir ini, ya, ketika ada dua orang ustadz kiai berbicara tentang sifat, tapi dengan akal, bukan dengan dalil, sehingga tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita katakan Allah punya tangan, sudah selesai. Tanpa merinci penjelasannya bagaimana, bahkan merendahkan, ya, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifat ini. Maka kaum muslimin mungkin Allah, ambillah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari sini, bahwa jiwa para hamba berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Dan demi zat jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tangan Allah. Ini menunjukkan bahwa jiwa kita berada di tangan Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Kita tidak bisa berbuat secara bebas. Kita punya kehendak, betul, tapi kehendak kita di atas kehendak Allah. Bukan berarti kita itu bagaikan robot diatur 100%. Tidak. Kita punya kehendak. Ya. Namun jiwa-jiwa kita itu di tangan Allah, harus tunduk kepada Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dikasih sakit diare saja, lemas kita. Nggak bisa apa-apa, berbaring, baru diare. Ya, kita tidak punya kuasa, kita itu hamba. Karena status hamba, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jiwa kita berada di tangan Allah. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz di hadis yang ke-25 dari kitab ini. Alhamdulillah. Nanti kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan Anda untuk bisa menelpon di nomor 0813-1829-4352. Dan bagi Anda yang bertanya, silakan mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Insya Allah nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini, insya Allah. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam sesi soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi di nomor di bawah ini 0813-1829-4352. Baik, sudah ada telepon yang masuk? Belum? Belum. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Ustaz izin bertanya bahwa kami memiliki permasalahan. Istri kami adalah dari anak yang dilahirkan di luar nikah dari orang tuanya. Kemudian kami menikah melalui penghulu karena bapaknya tidak bisa menjadi wali. Kemudian saat akad menikah, si penghulu mengatakan anak ini binti ayahnya. Pertanyaan kami adalah, sahkah pernikahan kami Ustaz? Karena dalam pernikahan itu menyebutkan nasab kepada bapaknya, padahal yang menikahkan itu adalah penghulu. Mohon pencerahan dari Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Baik,
hukum akad nikah dari seorang wanita yang dia merupakan anak di luar nikah. Jadi ada sepasang laki-laki wanita melakukan hubungan terlarang, berzina, melahirkan seorang anak perempuan di luar nikah. Ketika anak perempuan ini dewasa akan menikah, ya sudah menghubungi KUA bahwa bapaknya tidak bisa menjadi wali, kemudian dinikahkan oleh KUA dengan menyebut nama bahwa si anak perempuan ini bintinya ke nama ayahnya. Sahkah pernikahannya? Jawabannya sah. Karena pernikahan itu dianggap sah ketika dinikahkan oleh walinya atau yang mewakili wali. Ya, bila walinya itu berhalangan. Termasuk halangan, wali tidak bisa menikahkan ketika si wali ini merupakan ayah biologis, tapi anak tersebut lahir di luar pernikahan. Sebelum nikah sudah lahir ataupun terciptanya anak ini sebelum pernikahan. Maka ini termasuk halangan. Nah, ketika wali itu berhalangan, maka yang menggantikan posisinya adalah sultan. Karena Nabi SAW bersabda, as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan, pemimpin, penguasa, hakim itu adalah wali bagi istri yang tidak punya wali, bagi wanita yang tidak memiliki wali. Dan kita anggap posisi si wanita tersebut yang lahir di luar nikah dan dia akan menikah, dianggap walinya berhalangan dan tidak ada. Maka penggantinya siapa? KUA dalam hal ini, yaitu hakim. Jadi hakim di negeri kita yang mengurusi pernikahan disebut kantor urusan agama. Dia yang akan menjadi wali. Sehingga pernikahan Anda pernikahan yang sah, jangan khawatir karena sudah digantikan posisi walinya dengan posisi KUA. Nah, Allah alam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, mengapa dalam Islam selalu meninggikan kedudukan laki-laki di atas wanita, sementara di luar sana banyak hal yang mengkampanyekan tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu sama, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, apabila ditanya kenapa dalam Islam selalu laki-laki yang ditinggikan daripada wanita, kalau ditanya mengapa, demikianlah hukum dalam Islam dan kita diperintahkan tunduk dengan hukum Islam. Mana buktinya? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa dzakaru kal untha, kata Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman, wa laysa dzakaru kal untha. Dan tidaklah laki-laki itu sama seperti wanita. Kemudian dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, para kaum laki-laki itu qawwam. Dia pemimpin bagi para kaum wanita. Para nabi dan rasul semuanya laki-laki, tidak ada yang wanita. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kaum laki-laki yang selalu ditinggikan lebih derajatnya daripada kaum wanita, jawabannya begitulah syariat menentukan dan tugas kita tunduk dengan syariat. Ini kan sama dengan pertanyaan kenapa sholat maghrib 3 rakaat, kok subuh 2 rakaat. Jawabannya yang paling simpel apa? Begitulah aturan Islam. Mengapa kaum laki-laki yang ditinggikan derajatnya daripada wanita? Jawaban simpel apa? Begitulah aturan Islam. Adapun seruan-seruan persamaan gender antara laki-laki dan wanita, emansipasi wanita, ini adalah seruan-seruan, ajakan-ajakan dari setan yang ingin mengeluarkan kita dari ranah sebagai wanita terhormat. Ya, jadi ajakan-ajakan persamaan gender ini jelas bertentangan dengan Islam karena Islam telah menegaskan walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Sekarang lihat secara fisik. Wanita, laki-laki, kuatan mana? Secara fisik. Kuatan laki-laki. Ya, laki-laki itu diberikan kekuatan yang lebih daripada wanita. Makanya laki-laki boleh poligami. Karena kekuatannya lebih. Ya, seperti itu. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan laki-laki memiliki beberapa derajat yang lebih tinggi dari kaum wanita, itulah aturan Islam.
itulah yang telah ditegaskan dalam agama ini. Kita tidak boleh menggugat karena itu hukum Islam. Ya. Jangan ikuti ajakan-ajakan persamaan gender, emansipasi, karena ini bertentangan dengan Islam. Jadi kita tetap berjuang, ya, berpegang dengan prinsip yang telah ditegaskan oleh Islam bahwa laki-laki itu pemimpin, laki-laki tidak sama dengan wanita. Ya. Dari segi fisik sudah beda. Dari segi pemikiran, Rasulullah mengatakan wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu kurang akal dan agamanya. Kurang akal bukan berarti gila ya, bukan. Kurang akal karena wanita lebih mengandalkan perasaan. Ya, ini menunjukkan kalau laki-laki kan simpel berpikir ya. Dia cocok untuk jadi pemimpin. Tapi ketika wanita jadi pemimpin, dia akan mengandalkan perasaannya. Ya. Nah ini, maka kaum muslimin ikutilah aturan Islam bahwa kenapa laki-laki yang lebih ditinggikan derajatnya, karena itulah ketegasan dalam agama kita. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW, dan kalau dilihat dari praktek nyatanya juga, wanita tidak bisa menyamai seperti laki-laki. Ya. Wanita punya halangan, mereka haid, mereka nifas, mereka melahirkan, beda dengan laki-laki. Nah, wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi penanya yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0813-1829-4352. Baik, belum ada. Kita baca pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah hampir 1 bulan suami tidak bekerja, pergi siang pulang pagi, kadang tidak pulang, kemungkinan berjudi, kadang bermain sabu-sabu. Istri tidak berani bertanya karena suami khawatir sering bermain tangan dan membanting alat-alat rumah. Keluarga suami sudah angkat tangan untuk memberikan nasihat. Salahkah jika keluarga istri membawa istri pulang ke rumah kedua orang tuanya, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz tentang masalah ini. Jazakumullah khairan. Baik, ini termasuk problematika dalam kehidupan rumah tangga, bahwa suami-suami yang tidak bertanggung jawab, suami-suami yang meninggalkan kewajibannya, seharusnya dia menafkahi istri, memperhatikan istri dan anak, tapi malah tidak bekerja, pergi pagi pulang malam hanya untuk berjudi, bersenang-senang, ya, yang kadang-kadang bahkan menghabiskan harta istri karena sudah tidak bekerja. Dia dengan apa berjudinya? Menghabiskan harta istrinya. Mahar istri diminta kembali, ya, jual cincin istrinya yang dulu jadi mahar. Untuk apa? Untuk berjudi. Takutlah wahai para suami yang seperti ini. Takutlah wahai para suami yang menelantarkan para istri dan anak-anak. Takutlah wahai para suami yang meninggalkan kewajiban memberi nafkah, tidak memperhatikan keluarga. Takutlah wahai para suami seperti ini. Terutama ketika Anda misalkan harus jauh dari istri. Takutnya kepada Allah, jangan takut kepada istri. Ya. Maka solusi permasalahan dalam menghadapi suami-suami seperti ini, kalau keluarga suami sudah angkat tangan, tidak mau menasihati lagi karena sudah, ya, angkat tangan lah, sudah capek begitu ya. Bagaimana? Salahkah pihak keluarga istri membawa istri pulang ke rumah karena sikap suami yang seperti ini? Yang benar, undang keluarga istri datang. Ya, misalkan Anda di perantauan, undang keluarga istri datang. Kemudian ajak suami yang tidak bertanggung jawab ini bertemu, ngobrol. Ya. Ketika dia menyatakan tidak mau berubah dari sikapnya, maka caranya bukan langsung dibawa pulang, tapi caranya adalah menggugat cerai suami dengan khulu. Jadi istri menggugat cerai suami dengan alasan apa? Karena suami tidak bertanggung jawab. Kalau sudah menggugat cerai, ya, pengadilan sah secara negara dan secara agama, baru boleh si istri dibawa pulang. Jadi jangan langsung dibawa kabur begitu saja, tapi selesaikan masalahnya. Selesaikan masalahnya. Ya, dengan cara menggugat cerai. Ya, suami minta cerai dari istri minta cerai kepada suami, itu dibolehkan selama ada sebab, selama ada uzurnya, ya, yang diperbolehkan secara kacamata agama. Jadi jangan langsung dibawa pulang, tapi istri menggugat cerai suami. Ketika sudah sah mereka tidak lagi menjadi pasangan suami istri, barulah istri dibawa pulang oleh pihak keluarga istri. Dan ini
menjadi solusi yang terbaik. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Karena waktu yang terbatas, kita bacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terkait dengan wali dalam menikah dan dia tidak bisa hadir dalam akad menikah dan hanya bisa melalui handphone, apakah sah Ustaz dalam pernikahan ini Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Wali yang tidak bisa hadir dalam akad nikah, maka dia harus mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, baik itu pihak KUA ataupun misalkan dia punya saudara, paman dan lain-lain, maka sah. Sebagaimana sudah kami tegaskan bahwa pernikahan itu menjadi sah apabila walinya yang menikahkan langsung atau melalui perwakilan wali. Jadi wali itu boleh mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan pernyataan tertulis di atas materai, ya, saya mewakilkan perwalian saya kepada pihak KUA, kantor agama di cabang mana, silakan. Ya, dengan perwalian ini yang sudah diwakilkan, maka pernikahan menjadi sah. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan dari pertanyaan tadi bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kami ucapkan lagi sekali lagi jazakumullah khairan pada Ustaz yang meluangkan waktu di hari ini untuk bisa memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Asian TV yang menyaksikan tayangan di setiap Sabtu pagi. Dan mohon maaf sekali lagi dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami bacakan, tidak semua kami bacakan di waktu pagi hari ini. Sampai ada beberapa pemirsa yang, Ustaz, kok pertanyaan saya di pekan lalu belum dibacakan. Mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas sekali para pemirsa. Kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan-pertanyaan Anda di pagi hari ini. Silakan untuk tetap bisa bertanya di lain waktu dengan para asatidah yang lain. Dan sebelum kami tutup, maka kami informasikan bagi seluruh pemirsa Ahsan TV bahwasanya Ahsan TV dalam keadaan ini ikut membantu kaum muslimin yang pada beberapa saat ini sedang mengalami musibah bencana alam dari beberapa tempat, baik di Kalimantan Selatan dan di beberapa tempat. Walhamdulillah kami telah menggalang donasi bagi para muhsinin atau kaum muslimin yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan alhamdulillah donasi yang sudah kami kumpulkan lebih kurang sudah mencapai nilai 10 juta rupiah, dan alhamdulillah nilai-nilai itu sudah kita kirimkan ke beberapa tim yang sedang bergerak di lapangan membantu saudara-saudara kita. Bagi Anda para pemirsa yang ingin membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, silakan mengirimkan donasi peduli bencana ke nomor 702-605-1465 dengan Bank Syariah Mandiri. Adapun konfirmasi nanti bisa dikirimkan ke nomor 0856-9203-8935. Sekali lagi, bagi para pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung dalam memberikan donasi bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah, silakan bisa membantu semampunya ke nomor 702-605-1465. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang pada beberapa hari ini sedang mengalami musibah bencana alam. Kami atas nama kru yang bertugas di pagi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.